Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas bagaimana nasib kaum muslimin pada Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, rezim Nazi mendapati banyak sekali pihak-pihak yang ingin berkolaborasi atau beraliansi dengan Jerman atau dengan partai Nazi, demi tercapainya tujuan politik dari masing-masing pihak tersebut. Jadi bahasa gampangnya banyak banget yang nawarin diri gitu kan, nawarin diri buat bekerja sama tuh sama Jerman. Ada yang pengen ini pengen itu gitu loh, pokoknya mereka bersedia lah intinya bekerja sama dengan Jerman, sekaligus memperluas pengaruh blok poros. Jika pada Perang Dunia Pertama kaum muslimin masih sedikit disegani, terutama oleh pihak barat, karena masih memiliki wilayah kekuasaan dan pemimpin sentral yang berada di Turki, dan pemimpinnya pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid. Jadi bahasa gampangnya gini, gue jelasin sedikit. Pada saat Perang Dunia Pertama, kaum muslimin itu nggak gampang untuk dipengaruhi sama pihak-pihak barat. Karena apa? Karena mereka masih punya nih kiblat atau standarnya nih. Terus juga negaranya ada, pemimpinnya ada. Jadi misalkan dia mau dipengaruhi, misalkan pengaruhi apalah, mereka tuh nggak semudah itu gitu loh, percaya dan ngikut. Karena masih ada pemimpinnya, pemimpin Islam maksud gue. Dan negaranya pun masih ada. Negara yang undang-undangnya itu diatur dengan undang-undang Islam. Lain halnya ketika Perang Dunia Kedua, kaum muslimin sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ini kebalikan banget nih dari yang tadi gue bilang ketika Perang Dunia Pertama. Pas Perang Dunia Kedua itu udah gampang banget kaum muslimin itu dipengaruhi dan diajak oleh suatu golongan atau suatu negara gitu yang lagi perang khususnya. Karena mereka udah nggak punya pemimpin dan nggak ada standarnya gitu kan. Jadi mereka ngikut-ngikut aja lah, kayak gitu gampangnya. Salah satunya pihak Jerman untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya Jerman memobilisasi orang-orang terkemuka khususnya dari kaum muslimin dan ratusan ribu pemuda Islam direkrut menjadi tentaranya atau dipropagandai lah, dipengaruhi gimana caranya kira-kira mereka itu mau bersedia menjadi tentara Jerman. Salah satu orang terkemuka yang bersedia beraliansi atau bekerja sama dengan Jerman pada saat itu adalah Mufti Yerusalem atau Mufti Palestina. Mufti itu pengertiannya kalau gue sederhanakan lah, seseorang yang menjadi acuan atau seorang yang menjadi acuan terutama dalam menentukan sesuatu yang sulit, khususnya dalam dunia atau dalam apa sih kaum-kaum tertentu gitu kan. Di sini maksudnya dalam konteks Islam. Jadi mufti itu si Al Husaini ini dia yang menentukan tuh kalau ada sesuatu yang rumit gitu soal Islam lah, soal syariat, pokoknya dia tuh kayak ikonnya lah pada saat itu. Ikonnya orang Islam dan orang yang dipercayai gitu kan. Ketika ada sesuatu yang sulit tuh dia tuh yang membuat solusinya kayak gitu. Pada tahun 1941 Al Husaini mengadakan pertemuan dengan Hitler di Berlin. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin aliansi dalam memberantas atau memusnahkan pihak sekutu sebagai musuh Jerman dan menyebarkan serta membuat propaganda anti-Yahud. Al-Husaini juga meminta kepada Hitler agar membersihkan orang-orang Inggris dan pengaruhnya khususnya di Timur Tengah. Hitler juga menjanjikan tatanan dunia baru. Keren banget itu tatanan dunia baru. Jika Jerman sudah berhasil menumpas habis pihak sekutu. Tidak hanya itu, pihak Jerman pun membangun kembali masjid-masjid yang sudah hancur. Jadi misalkan Jerman nih ke daerah mana gitu kan, ekspansi atau invasi lah. Dan di situ ada kaum muslimin tuh, ada masjid yang hancur, dia tuh langsung tuh ngebangun lagi. Kalau yang rusak kalau yang rusak sedikit ya mungkin dipoles-poles sedikit lah. Intinya kalau ada yang rusak pokoknya diperbaiki itu sama pihak Jerman. Ini adalah cara untuk mengambil simpati dan empati kaum muslimin agar mendukung pihak Jerman. Ya coba aja lu bayangin ya, misalkan lu orang Islam nih pada saat itu kan, masih hancur, terus diberesin nih sama pihak tertentu, dan itu gratis, nggak dipungut biaya, pasti lu akan bersimpati dan lu akan mikir nih baik banget orang gitu kan, kayak gitu kalau sederhananya. Upaya lainnya adalah Angkatan Darat Jerman, yaitu Wehrmacht, mendistribusikan buku-buku tentang Islam. Jadi pejabat-pejabat tingginya Wehrmacht itu ngebuat kayak hadis, terus kayak Al-Quran dengan versi mereka tuh terus disebarin atau dibagiin gratis gitu kan.
ke prajurit-prajuritnya tuh. Di situ dia suruh belajar juga, pokoknya sampai bisa juga lah seperti orang Islam. Dan buku-buku yang mengharuskan tentara Jerman itu berbuat baik kepada orang-orang Islam atau kaum muslimin. Jadi ada dua nih, ada yang macam kayak Al-Quran, terus hadis, satu lagi buku khusus, maksudnya yang dibuat sendiri oleh pihak Jerman ya. Jadi mereka tuh harus gimana ke orang muslim tuh, terus ciri-cirinya orang muslim itu seperti apa, mereka tuh harus baik pokoknya. Bahkan Hitler pun menyebut orang-orang muslim pada saat itu adalah ras Arya kehormatan. Jadi Hitler itu menyebut orang Jerman asli murni dengan sebutan ras Arya. Nah, orang-orang yang dia percayai atau yang bekerja sama dengan dia disebut ras Arya kehormatan. Selain bersikap baik, mereka pun harus peduli kepada orang-orang muslim dimanapun di seluruh dunia, dari bangsa manapun, dari negara manapun pokoknya. Jadi semisal ada kontak senjata nih, pihak Jerman sama pihak musuh nih. Nah, di situ ada kaum muslimin atau ada orang Islam. Nah, mereka harus mengutamakan, harus menolong dulu gitu kan. Pokoknya sama aja kayak orang Jerman, sama aja kayak prajuritnya, harus ditolong dulu tuh. Nggak boleh dibiarin. Atau misalkan ada yang kelaparan nih, orang Islam atau kaum muslimin di daerah-daerah yang di situ ada tentara Jerman, maka tentara Jerman harus membagi makanannya. Pasti di antara kalian yang sering menonton film-film Perang Dunia Kedua atau yang menyukai gitu kan sejarah Perang Dunia Kedua, pasti bertanya-tanya bagaimana nasib kaum muslimin ketika Perang Dunia Kedua setelah berakhir. Jawaban simpelnya adalah tergantung. Maksud gua adalah mereka itu ikut andil atau tidak. Kaum muslimin yang ikut andil dalam Perang Dunia Kedua pastinya akan dihukum dan ditawan sesuai apa yang mereka lakukan kepada pihak sekutu. Jadi kalau ada yang membunuh tentara sekutu, balasannya atau hukumannya mereka dieksekusi. Jadi sebanding kan. Kalau ada yang ikut perang tapi belum sempat membunuh, ya paling mereka dipenjara atau dijadikan tenaga kerja paksa di daerah-daerah yang telah ditentukan oleh pihak sekutu. Dan nasib orang-orang yang terkemuka yang beraliansi dengan Jerman itu gimana? Seperti tadi tuh, Mufti Palestina Al-Husaini. Mereka pun sama. Mereka dihukum atau dijatuhi gitu kan. Mereka pun sama. Mereka dihukum seperti tentara-tentara biasa yang tadi gue udah jelasin. Jadi kalau mereka udah membunuh nih, atau pengaruhnya kuat banget sampai melibatkan ribuan nyawa gitu kan, ya mereka terpaksa dieksekusi. Tapi jika mereka pengaruhnya nggak terlalu gede dan mereka hanya sekedar pejabat-pejabatnya yang nggak langsung turun di medan perang gitu kan, mereka paling ditawan dan dipaksa dan dijadikan tenaga kerja paksa. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya. Gua Ali, kita ketemu di video berikutnya.